places that I go inside my head. Try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time. Memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di Allah bersama-sama bercintai. Salam salam bersama keluarga kita Nabi Muhammad SAW. Keluarga sahabat dan kita bersama-sama yang lebar. Yang terhormat kepada tim dari sekolah tiga ya. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Inilah puskesmas Robener dan tidak ada hal satu dalam tadi atau isu gitu, tapi setidaknya oh iya ada tanjaman di satu sisi saya dari Puskesmas Robener bisa ada gitu yang pesan atau pesan dari masyarakat di sini begitu pun sama sebelum yang lain gitu. Jadi kita pengen jadi kadang-kadang dilema di satu sisi saya status untuk mempromosikan tentang klinik atau puskesmas, makanya saya lebih banyak memilih puskesmas karena kira saya ibaratnya ya ada sebagai ASN. Jadi ini kami sebenarnya kalau mau bilang siap ya tidak siap karena apalagi sistem regulasi anggaran seperti apa ya berlari pakai celana pakai sarung gitu tidak pakai sandal atau tapi kita regulasi untuk berjalan kita tidak dari prioritas sebenarnya saya menghadap Dr. Deden akhirnya dibuka grup di situ juga grup banyak tuh mungkin ibu orang ikut juga saat itu mungkin anak bolanya ingat keduluan coba ramekan atau lain seperti apa ini seperti apa tetapi ya harus hadir ya kan, tapi saat itu saya juga bisa apa-apa itu saya pengen ngasih pandangan itu karena penting biar nanti tidak salah persepsi karena multinafsinya banyak gitu jadi ya tetap apalah saya gitu akhirnya walaupun langsung 9 puskesmas 9 atau 10 orang yang mengusulkan ya akhirnya tidak direspon karena nggak bisa proses kunjungan dibanding apa tuh di Mesetora atau BSM tidak diajak karena biar nanti terbuka ya kan? Jadi ini dengan adanya pendampingan ini ya, semoga membantu kami ya, membantu Puskesmas Robener karena pasti banyak ketidaktahuan gitu. Kadang-kadang kita terperangkap atau terjebak juga jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berhormat Dr. Andri sudah menyampaikan arahan-arahannya. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan dari tim inspektor pada Bapak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pada PTD Kapus Kecamatan Robener, yang saya hormati Asubat TU dan Bapak Ibu sebagai jabatan fungsional ya di PTD Puskesmas Kecamatan Robener yang kami banggakan. Alhamdulillah, wasyukurillah. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita semua, kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka
sosialisasi pendampingan zona integritas dari inspektorat. Mudah-mudahan kegiatan ini berupa satu bukti amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan materi, saya perkenalkan dulu. Yang pertama, kami dari Urban 3 Pak. Mungkin datang ke sini baru ya, karena Kecamatan Lobar ini bukan kecamatan wilayah binaan kami ya. Jadi kami baru datang ke sini sehubungan dengan adanya surat tugas dari inspektur ya, untuk kepada pimpinan. Saya sendiri namanya Pak Burhan sebagai supervisor, kemudian irbannya ya Ibu Sri. Hari ini kami bisa hadir karena ada kegiatan di inspektorat kantor, dan saya didampingi dengan ketua Ibu Angelis, kemudian didampingi juga dengan anggota yaitu Ibu Cantik dan Pak Adil. Kami berempat, insya Allah mudah-mudahan bisa menyampaikan apa yang telah kami programkan. Bagi saya hormati, terima kasih sekali ini Pak Hafiz atas segala sambutannya. Memang acara ini kemarin rencananya kemarin Pak. Ya, karena di sini ada rapat, saya juga kemarin juga full di inspektoratnya. Ya, nah baru bisa dilaksanakan hari ini, walaupun ini hari Jumat. Kita juga terbatas dengan waktu ya. Kira-kira jam 11:30 sudah selesai. Di surat tugas kami pendampingan di sini 3 hari ya. 3 hari. Hari pertama ini untuk kami lebih ditekankan kepada sosialisasi ya, menyamakan persepsi tentang zona integritas itu apa ya, dan nanti pendampingannya dijaga 2 hari, dan memang untuk mendalami apa itu CTI ya, nggak cukup 2-3 hari ya, makanya kami diberi waktu untuk pendampingan ini, waktunya lama Pak, sampai bulan Mei ya. Cuma kalau di surat tugas hanya 3 hari ya. Dan kami pun tidak menutup kemungkinan ketika pendampingan ini tidak hanya terbatas waktu 3 hari ini ya. Maka saya tunggu sampai bulan Mei ya, apakah kami diundang lagi ke sini untuk memberikan penjelasan atau Bapak atau Ibu datang ke inspektorat ya, ke Irban 3. Itu jadi urusan waktu masih bisa diatur lah ya, dengan di sela-sela kesibukan sehari-hari melaksanakan tugas di puskesmas ini. Bapak yang saya hormati, zona integritas ini untuk di Indramayu, alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang WBK Pak ya, walaupun kita di Indramayu ini sudah melaksanakan kencanahan yang di tingkat kabupaten. Itu Bupati waktu zamannya Bupati PLT ya, itu sudah perencanaan dihadiri dengan Menteri Dalam Negeri, kemudian dari Gubernur dan dari Bupati Pak Opik ya, tahun 2020 ya. Dan sudah berjalan 20, 21, 22, sekarang sudah dengan 3 tahun ya. Jadi integritas di Indramayu ini sudah dilaksanakan.
Dan alhamdulillah sampai saat ini belum pernah diusulkan untuk mendapatkan pendirian dari PPN ya, dan ternyata sampai saat ini belum ada yang sampai mencapai WBK ya. Jadi masih tahapnya masih tahap proses ya, proses persiapan untuk melengkapi. Ini dari definisi zona integritas ini itu sebagai predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK ya, kemudian WBM melalui reformasi birokrasi khusus dalam hal pencegahan korupsi. Walaupun mungkin di puskesmas ini ya, belum pernah melaksanakan program reformasi birokrasi ya, karena yang sudah berjalan itu untuk OPD dan kecamatan ya, sejumlah 56 kalau misalnya ya. Kalau puskesmas belum ya, baru sekarang mungkin untuk CT-nya, dan mestinya ini harus reformasi birokrasi dulu awalnya ya. Dari reformasi birokrasi nanti baru sebagai miniaturnya adalah ke zona integritas ya. Zona integritas ini artinya bagaimana didahului dengan adanya komitmen pimpinan ya, dari atas sampai ke bawah seluruh personel yang ada di instansi dari lembaga itu untuk betul-betul bahwa ada bayangan jadi itu begitu ya, itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengucapkan diri. Saya di depan Bapak Dia. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih karena di dalam kesibukan Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan akreditasi dan pelayanan masih mau menerima hak untuk atas surat tugas untuk pendampingan JI. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Burhan tadi, saya menambah beberapa penjelasan. JI merupakan inisiatif dari RD. RD itu berdasarkan KKN 42 itu terdiri atas 8 RD. RD itu adalah tentang JI. Jadi RD itu seperti rumah. Di dalam rumah itu ada kamar-kamar. Ada kamar JI, ada kamar sakit, ada kamar tata laksana, ada manajemen SDM. Nah, untuk mengukur pelaksanaan RD, pemerintah tuh akhirnya untuk melihat yang dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung adalah JI. Sehingga keluarlah Permen 10. Nah, karena boleh membuat visi-visi sendiri. Ada tuh kalau misalnya punya foto, itu boleh. Misalkan puskesmas semua bener apa gitu. Tapi visi-misi ada. Oh berarti. Jadi barangkali nanti kami bisa berdiskusi dengan timnya nanti ya. Dan sebenarnya itu yang diskusi itu RB dengan Kemenkes Harusnya iya. Zoom ngobrol, saya ngobrol dulu. Iya. Karena kami kan pelaksana ya. Nah, itu juga dikatakan juga di akreditasi itu visi-misi tersebut mengikuti dari apa Resta. Ya, Resta itu dari kabupaten, ya, dari SKPD Kepala Dinas ini dari kabupaten. Ya apa martabat dalam arti apa? Misalnya misalnya untuk saksinya, terus memberikan apa
orang tua asuh, stunting, itu akan maju tuh, akan ngurus dari masing-masing UPTD ya, berperan gitu, kan nggak mungkin sama tuh, masing-masing kayak misalnya sekolah nggak mungkin sama gitu, karena untuk memperhatikan bulan tidak ada di sana, sedangkan di masa di sini, walaupun di sini apa bos ya di sekolah kalau di mas bos. Jadi malam penjelasannya keren, malam bos ya itu bukan bos. Ada apa ya sebenarnya? Untuk apa ya panggil bos itu sebenarnya? Kita sedikit ke perencanaan ya Pak. Hanya saya ada ini ya. Iya. Jadi dokumen perencanaan daerah itu pada PJD ya Pak. Ada rencana yang apa tujuan dari bupati penyelenggara pemerintahan 5 tahun mendatang itu ada di RPJMD. Kemudian apa saja yang ingin dicapai itu menjadi indikator kinerja utama. Nah, indikator kinerja utama dari bupati ini kemudian dibagi-bagi kepada kepala perangkat daerah. Nah, salah satunya adalah ke kepala dinas. Itu kalau tidak salah stunting dan SPM. Selain reformasi birokrasi. SPM tentu saja ini dan stunting harus diturunkan kepada yang di bawahnya. Kalau reformasi birokrasi tentu ada di Dinkes. Kemudian diturunkan lagi di sini juga sama. JI salah satu bagian dari reformasi.